Damai sejahtera Allah beserta kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Pertama, beberapa hal menyentuh hati wanita lebih dari anak-anaknya dan cinta suaminya. Pria seringkali terdorong untuk mencari kesuksesan dalam pekerjaan dan kekayaan mereka. Marilah kita berhati-hati agar keinginan alami ini tidak sampai menjadi berhala dan menuntun kita ke dalam dosa seperti penipuan dan ketidakadilan. Kedua, dosa memiliki konsekuensi, tetapi tidak pernah bisa mengalahkan tujuan Allah. Banyak hubungan seksual dan praktik bisnis yang tidak jujur dan egois menciptakan kesedihan, iri hati, dan kebencian. Tetapi Tuhan menggunakan dosa yang dilakukan manusia untuk memenuhi janji-janjinya dan melipat gandakan umatnya di seluruh dunia. Jika keluarga atau bisnis Anda dirusak oleh dosa, nantikanlah Tuhan dan letakkanlah kepercayaan Anda pada firman-Nya. Dia akan memberkati Anda dan membangun kerajaan-Nya. Kejadian pasal 30, Introduction. Istri-istri Yakub melahirkan anak-anak mereka dalam persaingan sengit, sementara Yakub dan Laban berusaha untuk saling menipu. Ayat 3. Masing-masing dari ketiga bapak leluhur tersebut, Abraham, Ishak, dan Yakub, mempunyai istri yang sulit mendapatkan anak. Menarik untuk disimak bagaimana setiap orang bereaksi terhadap kesulitan istrinya. Abraham berhubungan dengan hamba perempuan Sarah agar memiliki anaknya sendiri. Dengan demikian menimbulkan kepahitan dan iri hati kepada keluarganya. Ishak, sebaliknya, berdoa kepada Allah ketika mengetahui istrinya mandul. Allah akhirnya menjawab doa-doanya, dan Ribka melahirkan anak kembar. Akan tetapi Yakub meniru teladan kakeknya, dan mempunyai anak dengan hamba perempuan dari istri-istrinya, yang menimbulkan berbagai akibat yang menyedihkan dan kadang-kadang pahit. Ayat 4-13. Rahel dan Lea terjebak dalam persaingan yang kejam, dalam perlombaan untuk mendapatkan lebih banyak anak. Mereka sama-sama memberikan hamba perempuan mereka kepada Yakub sebagai selir. Yakub seharusnya bijaksana dengan menolaknya, meskipun hal itu merupakan kebiasaan pada zaman tersebut. Fakta bahwa suatu kebiasaan dapat diterima secara sosial tidak berarti bahwa kebiasaan itu bijaksana atau benar. Kita akan selamat dari banyak kesedihan bila kita melihat pada akibat-akibat yang bisa timbul, baik bagi kita sendiri ataupun orang lain. Apakah kita sedang melakukan sesuatu yang kemungkinan mengakibatkan masalah di kemudian hari? Ayat 22-24. Pada akhirnya Allah menjawab doa-doa Rahel dan memberinya seorang anak dari rahimnya sendiri. Tetapi sementara itu ia telah memberikan hambanya kepada Yakub, mempercayai Allah ketika tidak ada sesuatu pun yang kelihatannya terjadi memang sulit. Namun tetap lebih sulit kalau hidup dengan menanggung akibat dari tindakan mau mengatur sendiri berbagai hal. Lawanlah godaan untuk berpikir bahwa Allah telah melupakan kita. Bersabarlah dan tetaplah menantikan Allah bertindak. Ayat 37-43. Tidak jelas metode apa ini atau bagaimana cara kerjanya. Sebagian orang mengatakan bahwa ada kepercayaan di antara para gembala bahwa kesan yang jelas pada saat perkawinan akan mempengaruhi keturunan. Kemungkinan besar seleksi keturunan dan janji pemeliharaan Allah adalah alasan-alasan utama mengapa kawanan ternak Yakub bertambah. Amin.